Indonesia kerap menjadi pusat berbagai aktivitas, mulai dari unjuk rasa hingga aneka acara warga. Tapi tahukah Anda di balik kemegahannya ada sekelompok orang yang dengan tekun selalu menjaga kebersihan ikon Jakarta ini. Inilah Bundaran Hotel Indonesia, salah satu ikon kota Jakarta. Bundaran HI berdiri sejak 51 tahun silam. Kala itu, Presiden Soekarno membangun monumen selamat datang untuk menyambut atlet-atlet peserta Asian Games keempat yang digelar di Jakarta. Kini banyak kegiatan berpusat di sini, mulai dari perayaan hingga demonstrasi. Tapi, tahukah Anda di balik keriuhan Bundaran HI ada sekelompok orang yang bekerja dalam diam untuk menjaganya? Ya, mereka adalah petugas kebersihan kota atau K2, Dinas Kebersihan dan Pemakaman DKI Jakarta. Setiap hari, sekelompok petugas yang terdiri dari 4 orang bertanggung jawab merawat dan menjaga kebersihan area ini. Para petugas menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju lokasi kerja mereka. Dito misalnya, setiap hari ia mengayuh sepeda dari rumahnya di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Lain Dito, lain pula Untung. Warga Tegal, Jawa Tengah ini memilih menginap di pos polisi dekat bundaran. Untung sudah 20 tahun lebih bekerja sebagai petugas kebersihan kota Jakarta. Awalnya ia hanya penyirap tanaman di sekitar Monas. Hingga kemudian akhirnya Untung dipercaya untuk mengurus Bundaran HI sejak tahun 96 silam. 3 Mei 1996, kebetulan kekosongan di air mancur, itu nggak ada orang, saya kena backup di air mancur HI ini. Untung dan ketiga rekannya biasanya bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Alat kebersihan seperti penyemprot lumut, sapu lidi, hingga penyerok sampah adalah senjata andalan mereka. Lumut memang harus dibersihkan setiap hari. Jika keberadaannya banyak, air mancur bisa tersendat. Inilah tugas utama Untung dan kawan-kawan, menjaga agar air mancur bundaran selalu bisa indah beraksi. Mesin pompa di bunker air mancur pun tak boleh luput dari pengawasan. Kalau ini tugas Rudi sebagai ketua kelompok. Mesin pompa air harus dicek setiap hari. Bundaran HI memiliki 2 bunker bawah tanah sebagai pusat kontrol air mancur. Bunker pertama berfungsi sebagai tempat pipa-pipa sirkulasi. Sedangkan bunker kedua adalah lokasi mesin program konfigurasi air mancur. Dari tempat inilah bentuk pancaran air diatur sehingga bisa berubah setiap jamnya. Tugas pokok kita yang di bunker yaitu mengecek sesuatu panel, pompa-pompa sirkulasi untuk menjalankan pompa itu sendiri dan menjaga serta merawatnya. Teknis operasional air mancur seperti biasa karena itu sudah terprogram, jadi kita hanya menjalankan sesuai dengan apa yang sudah diprogram. Dan apabila ada suatu kerusakan, bila kita bisa menangani, kita tangani, tapi kalau tidak, itu ada teknisi khusus yang akan menanganinya. Banyaknya sampah yang hanyut di kolam berpengaruh mengurangi keindahan bentuk air mancur. Hal inilah yang sering dikeluhkan petugas. Sampah biasanya berasal dari pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Kalau dukanya, kalau pas ada demo besar-besaran, ya kita kewalahan sampah. Kendalanya itu karena mampetnya mesin gitu Mbak. Jadi air itu nggak akan keluar besar, tinggi. Nah, kita paling nggak harus dibersihin gitu. Harus nyelam gitu ya Pak? Harus nyelam. Jangan bayangkan peralatan selam canggih digunakan oleh para petugas ini. Hanya berbekal kantong plastik, Untung masuk ke pekatnya air untuk mengambil sampah yang menyumbat. Sulit sih enggak, cuma kita harus bisa ngatur pernapasan gitu. 1 menit atau berapa menit kita harus nongol lagi gitu. Mencari sumber penghidupan serta keikhlasan menjadi kunci utama Untung dan kawan-kawan menikmati pekerjaan ini. Harapan mereka pun sangat sederhana. Kepada masyarakat, tolong kalau duduk-duduk di air mancur, minta dengan kesadarannya
sampah-sampahnya itu kalau beliau bawa makanan tolong dibawa lagi. Di setiap bundaran HI kan ada tong sampah. Tolong punya perasaan sedikit gitu agar dibuang gitu. Jangan menyempelekan karena ada petugas air mancurnya, lalu seenaknya, kan kita nggak mungkin ngontrol terus. Akan pentingnya lingkungan yang kita punya ini, khususnya HI, agar HI ini bisa kita jaga kebersihannya dan menjadi ikon Jakarta. Sejatinya kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Sebab bila tempat-tempat ini terjaga keindahannya, kita semua bisa menikmatinya. Ken Lintang, Henry Hardi melaporkan untuk NET. Ya, pesan dari bapak-bapak pembersih Bundaran Hotel Indonesia tadi sudah jelas ya Zi. Ya, Jangan betul. buang sembarangan karena kita harus menghargai kinerja dia. Tadi Zizi lihat sendiri kan, dia sampai menyelam di gorong-gorong itu untuk mengambil sampah yang menyumbat di bawah. Iya, Pengorbanannya sangat-sangat besar. Andai semua masyarakat Jakarta ini tahu, pasti mereka tidak mau.